pagi Bu dosen dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok Sakan, saya sendiri Maria Margareta Manik. Kemudian ada saudari Parisa Aulia Dewanti dan yang terakhir saudara Hubertus Bilanta Girsang. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mensosialisasikan solusi terkait pencegahan pernikahan dini. Kesalahan umum yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Indonesia ialah tradisi pernikahan dini. Pernikahan dini cenderung terjadi pada masyarakat pedesaan yang disebabkan kondisi perekonomian atau tingkat pendidikan yang masih rendah. Namun, pergeseran tren pernikahan dini juga mulai marak terjadi pada wilayah perkotaan yang disebabkan perilaku seks bebas, pergaulan tanpa batas, kemudian mudahnya akses situs porno, kemudian perilaku minum-minuman keras tanpa kendali, kemudian penggunaan narkoba dan pengawasan yang kurang dari orang tua menjadikan permasalahan pernikahan dini semakin sulit untuk terkendali. Nah, pernikahan dini selain menimbulkan konsekuensi bagi remaja perempuan, juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini. Nah, pada saat remaja, perempuan yang masih dalam proses pertumbuhan, yang mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Selain itu, ketentuan usia menikah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Di sini saya Parisa Aulia Dewanti akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Dalam Islam, pernikahan dapat dilangsungkan apabila kedua mempelai telah masuki usia akil balik. Pernikahan sah digelar bila telah melakukan akad sebagaimana mestinya. Namun, pernikahan legal tersebut belum mendapatkan izin negara karena dilaksanakan dengan tidak mematuhi minimal usia menikah, yakni 19 tahun. Meski pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia, para remaja tidak dapat mengesampingkan dampak negatif dari dilangsungkannya pernikahan dini, seperti berkurangnya potensi mendapatkan pendidikan lebih lanjut ataupun terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan remaja agar membentengi diri mereka tidak terjebak dalam pernikahan dini, yakni dengan meningkatkan pemahaman dan wawasan melalui 3P, yakni pemberdayaan, pemberian, dan penguatan wawasan remaja untuk pencegahan terjadinya pernikahan dini. Usaha ini dapat diimplementasikan di sekolah dengan para agennya antara lain guru dan kepala sekolah. Dengan demikian, sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu bukan sekedar meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pengetahuan yang berguna dalam dunia kerja, melainkan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya pernikahan dalam usia yang tepat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup. Nah, adapun penjabaran lebih lanjut mengenai penerapan 3P, yaitu atau pemberdayaan, pemberian, dan penguatan wawasan remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Nah, yang pertama itu ada pemberdayaan keterampilan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengasah potensi yang dimiliki peserta didik. Biasanya, kegiatan ini dilaksanakan dalam program ekstrakurikuler yang menyajikan berbagai pilihan pengembangan bakat yang dapat dicoba peserta didik. Nah, seperti contohnya kita bisa ketahui di sekolah itu ada PMR atau Palang Merah Remaja. Nah, kedua itu ada Pramuka dan ketiga ada Drum Band. Nah, selain itu, peserta didik juga dapat meningkatkan pengetahuan agama dengan mengikuti organisasi rohis. Dalam kegiatan ini, guru dapat menyiapkan materi untuk menguatkan pencapaian terhadap cita-cita peserta didik, sekaligus upaya untuk membentuk pola pikir peserta didik agar mampu menentukan kegiatan ini di masa mendatang yang baik bagi dirinya. Nah, yang kedua itu ada pemberian informasi tentang pencegahan pernikahan dini. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan dalam kegiatan pembelajaran di ruangan, seperti penyampaian materi-materi pelajaran yang berhubungan dengan pernikahan dini. Selain itu, upaya untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan secara rutin di pagi hari, yang biasanya digelar pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, untuk meningkatkan wawasan peserta didik, hal ini penting untuk dilakukan mengingat usia remaja merupakan usia yang paling banyak menjerat peserta didik dalam hubungan berpacaran.
Pemberian materi dapat dikaitkan dengan pengertian pernikahan dini, efek yang dilakukan atas dari pernikahan dini, baik dari sudut pandang perekonomian dan psikologinya. Nah, yang ketiga itu ada penguatan peran keluarga untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Nah, pernikahan dini dapat berlangsung apabila kedua mempelai mendapatkan izin dari keluarganya. Lantas, bila keluarga yang kurang memiliki dan memahami dampak dari dilaksanakannya pernikahan dini, akan berujung kepada terjadinya pernikahan dini. Sehingga, keluarga sebagai sosok yang paling dekat dengan remaja memiliki ruang yang luas untuk mengawasi anak, ketimbang guru yang hanya bertemu ketika di sekolah. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran untuk memberikan pandangan dan nasihat tentang pentingnya menjaga diri dan memilih teman, pergaulan agar remaja tidak salah mengambil langkah. Nah, orang tua harus dapat berperan sebagai teman bagi anak dan menjadi orang yang nyaman diajak berkomunikasi sehingga pemberian pemahaman terkait pernikahan dini dapat diterima dengan baik oleh anak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.